Halo pemirsa Bali Avatar, jumpa lagi. Kita hari ini berdiskusi tentang persoalan yang sangat penting, yaitu mempersiapkan kebangkitan kembali Bali pasca pandemi. Ya, oke. Sebagaimana biasa, Bali Avatar selalu concern dan peduli dengan persoalan Bali. Mengapa demikian? Karena kita memang dilahirkan pertama sebagai orang Bali, kedua kita juga berusaha untuk agar konten ini bisa berguna tidak hanya bagi orang Bali, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu hari ini kita membahas tentang bagaimana mempersiapkan kebangkitan kembali Bali pasca pandemi. Mudah-mudahan sebentar lagi akan ada beberapa progres ya. Pemerintah juga sedang ngebut, sedang men-speed up bagaimana menemukan obat atau at least vaksin ya, terlepas dari sebuah kontroversinya. Ada yang masih khawatir, ada yang berpikir optimis bahwa itu akan menjadi salah satu jalan keluar. Tetapi kita concern dan saya bersama Avatar Yoda Rayanggawa ya sebagaimana biasa selalu mencoba untuk mengajak pemirsa semua mari kita memikirkan tentang Bali, memberikan kontribusi setidak-tidaknya dari segi pemikiran ya. Mudah-mudahan ini bisa menggugah kita semua untuk bisa ikut berpikir untuk daerah kita, untuk masyarakat sekitar kita, sehingga nanti ketika pada suatu saat mungkin video ini akan disaksikan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan, memiliki kompetensi, ini bisa diwujudkan menjadi sebuah policy, sebuah kebijakan yang akan lebih berdampak kepada orang banyak. Ya, oke. Sebelum saya ke Avatar Yoda, mungkin saya ingin memberikan sedikit beberapa pandangan. Jadi ada beberapa aspek yang mungkin perlu dipertimbangkan ya. Satu dari segi real ekonomi sendiri. Kita tahu bahwa Bali selama ini sangat tergantung pada sektor pariwisata, sektor tourism. Dan sektor ini terbukti sangat volatil ya, sangat riskan dan mudah sekali menjadi stuck ya, menjadi terganggu ketika mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Nah, pandemi memang mungkin bukan hal yang sering kita alami, tetapi beberapa kali hal yang terjadi, misalnya bom Bali, kemudian krisis ekonomi dan sebagainya, itu membuat ekonomi Bali langsung sangat terdampak ya, bahkan menjadi kolaps atau bahkan menjadi stuck ya. Oleh karena itu kita ingin satu ekonomi itu sendiri. Pemikiran kita dari awal di Bali Avatar ini, saya bersama Avatar Yoda, adalah Bali memerlukan sektor ekonomi lain selain pariwisata untuk bisa menjadi alternatif agar ketika ini terjadi, ini tidak terjadi berulang-ulang. Jadi kita harus belajar dari semua peristiwa sebelumnya, apakah itu bom Bali ataukah itu krisis ekonomi global. Kita harus belajar bahwa kita ternyata tidak bisa sepenuhnya hanya menggantungkan diri pada turisme saja, sehingga menjadi sangat rapuh dan sangat volatil seperti itu. Nah, jadi satu adalah dari segi ekonomi sendiri itu kita harus mencari alternatif. Kedua, kita juga harus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Bali dengan mencari pilar utamanya. Misalnya kita bicara berapa kali tentang UMKM. UMKM terbukti sebagai salah satu sektor yang lebih tangguh dalam menghadapi krisis. Kemudian nanti selanjutnya juga kita akan bahas lagi dalam episode ini dan episode selanjutnya bagaimana pemecahan-pemecahan lain yang lebih progresif, lebih visioner untuk bisa dipakai untuk Bali ke depan agar Bali menjadi lebih kita sering mengatakan itu merancang mendesain sebuah alkemi Bali ya. Itu juga akan menjadi pemikiran kita. Tapi setidak-tidaknya sekarang seperti saat ini ya pariwisata Bali sudah mulai agak kembali menggeliat walaupun belum kembali pulih. Ini menggembirakan bagi kita, tetapi kita juga tetap harus mulai mempersiapkan diri how to prepare ourselves untuk menghadapi persoalan serupa. Jadi jangan sampai kalau nanti begini lagi, kita begitu lagi, dan itu sama seperti sebuah peribahasa mengatakan bahkan even keledai pun tidak terperosok ke lubang yang sama dua kali. Apakah kita juga harus berkali-kali? Kan tentu tidak seperti itu. Jadi beberapa gagasan kami yang mungkin bisa didengar adalah satu, kita perlu mempersiapkan sektor ekonomi lain selain pariwisata yang selama ini setelah berjasa membangun Bali untuk menjadi salah satu buffer, minimal buffer penyangga atau bahkan alternatif ya, alternatif. Dan basis itu harus lebih kuat, lebih tahan terhadap serangan atau
peristiwa-peristiwa semacam ini. Yang kedua, kita harus mendesain sebuah alkemi Bali. Nah, itu nanti secara detailnya akan kita bahas lagi, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk memodernisasi ekonomi Bali. Ya, memodernisasi seperti apa? Karena sekarang modern juga bahkan sudah melewati ke postmodern. Jadi itu mungkin akan menjadi persoalan juga yang menarik untuk didiskusikan, dan silakan jangan lupa semua pemirsa untuk komen atau subscribe, ya. Jadi kita bisa menjadi interaktif, ya. Sebentar lagi saya juga akan minta avatar Yoda Rayanggawa untuk bisa mungkin memberikan pandangan-pandangannya untuk melengkapi. Kita tidak akan berlama-lama untuk mendiskusikan hal ini di podcast, tetapi kita ingin agar ini menjadi sebuah pemikiran yang kemudian memancing diskusi lebih lanjut di podcast berikutnya. Ya, jadi ini akan menjadi sifatnya berkelanjutan, sustain. Kita tidak ingin hanya sekedar lempar ide, kemudian tidak punya tawaran solusi. Kita ingin tidak hanya mengkritisize, tapi kita juga offering alternatif, offering solution. Ya, itu yang lebih bijak bagi kita, bagi orang yang memang mencintai daerahnya dan mencintai negaranya. Nah, kemudian dari segi ekonomi itu, yang kedua nanti mungkin kita akan masuk ke persoalan teknis tadi, bahwa satu, kita harus mencari alternatif bidang ekonomi lain. Kedua, kita harus merancang sistem keuangan atau alkemi Bali atau perekonomian Bali yang lebih tangguh. Dan itu nanti akan dielaborasi lagi di diskusi selanjutnya. Faktor-faktor yang berikutnya adalah faktor kultural. Jadi cara pandang, mindset itu juga harus dirubah. Nah, itu yang akan mungkin memerlukan waktu, tetapi itu harus dimulai secepat mungkin. Itu dari saya, Avatar Yoda Rayanggawa. Mungkin Avatar Rayanggawa akan menambahkan beberapa hal. Silakan. Ya, thank you Avatar Den. Jadi seperti Avatar Den tadi sampaikan, itu Bali pasca pandemi, mungkin belum selesai pandeminya ya. Sementara kita melaksanakan 3M plus 3T ya. 3M itu kan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terus 3T itu kan testing, tracing sama treatment gitu ya. Itu benar-benar harus dijaga. Apalagi pas long weekend kali ini kan Bali banjir pariwisata domestik hampir 9.000 saya dengar ya. Ini pertama kali, jadi 9.000 orang ke Bali sekarang ya, betul. Sangat menggembirakan. Jadi bergairah kembali ya. Cuman 3M 3T itu tetap dijaga. Harus tetap 3M 3T. Betul. Jadi nah, yang kita mau sampaikan kemungkinan seperti ini. Mungkin kita akan tambahkan lagi di podcast yang 16 yang berikutnya ya. Jadi di podcast 15 ini Bali Avatar menyampaikan katakanlah kita betul-betul belajar dari pandemi kali ini dan resesi kali ini. Jadi ke depan gimana caranya Bali itu bisa SWA gitu loh, SWA ekonomi, SWA hampir SWA semuanya lah. Nah, yang saya mau sampaikan adalah gimana caranya ke depan Bali punya tabungan atau modal yang cukup untuk menghadapi kejadian tahun lagi akan kejadian. Kita benar-benar sudah siap, anak cucu kita sudah siap. Nah, jadi seperti saya ada baca buku Lee Kuan Yew, dan jadi Lee Kuan Yew itu pendiri Singapura, bapaknya Singapura deh. Negara Singapura. Kenapa kita sering sebut Singapura, ya Jepang, Korea itu karena saya melihatnya agak serupa dengan Bali. Jadi fokusnya apalagi Singapura itu juga pariwisatanya luar biasa ya. Beliau Lee Kuan Yew belajar geopolitik dari guru para pemimpin dunia. Nah, waktu dia kritisi kasih mindset soal ke India, dia sampaikan kenapa India nggak sekencang Tiongkok bergeraknya. Dia kritik karena India terlalu banyak masalah internal. Kok saya merasa sebagai orang Bali, saya merasa wah, jangan-jangan di Bali serupa juga gitu ya. Ada kesamaan. Gara-gara seperti ini kita nggak pernah selesai internal, jadi ada aja cerita-cerita yang bolak-balik yang menghabiskan energi atau apa, walaupun ini proses smart up ya menuju scale up, tapi wajib kita sadari bahwa ini nggak boleh lama-lama. Kita mesti letakkan satu titik fokus, Pemda Bali terutama ya, dan kita semua stakeholder, titik fokusnya mesti jelas. Kita mau mulai dari mana? Start small-nya apa? Langkah kecil yang harus kita mulai itu dari mana? Nah, saya ada pemikiran mungkin nanti di podcast yang berikutnya kita bahas, mulai dari
sudah saatnya saat pandemi begini kan kita menggunakan uang digital ya, karena 63% penduduk merasa cashless itu yang nggak usah megang cash lagi, itu memang kebutuhan. Nah, gimana gimana caranya ini bisa mendongkrak ekonomi? Nanti di podcast 16 mungkin kita akan sampaikan kira-kira dari saya segitu, Den. Menurut Pak Darden gimana? Oke, baik, itu ide yang bagus. Jadi salah satu yang real, salah satu yang konkret adalah bahwa satu, akibat adanya pandemi ini, maka kemudian ada paradigma baru bahwa ada new normal dan sebagainya. Lalu penggunaan katakanlah perekonomian dengan sistem finansial, pembayaran dan sebagainya mengalami juga perubahan, bahwa itu dengan nir sentuh gitu katakan antar orang itu, maka keberadaan uang tunai secara kartal selama ini kan juga menjadi salah satu penyebaran gitu ya, media penyebaran, sehingga juga sudah semakin disadari kelihatannya bahwa pembayaran secara digital ya itu juga menjadi kebutuhan, bukan lagi sebuah kemewahan tapi sebuah kebutuhan. Mungkin itu kita bisa bedah, kita elaborasi nanti di podcast 16 ya, Avatar Raya. Jadi mungkin untuk hari ini itu adalah masukan kita ya, itu masukan kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah katakanlah awal dari pemikiran yang lebih detail berikutnya, dan juga mendapat feedback dari pemirsa sehingga kita bisa mendesainnya secara lebih komprehensif, lebih visioner dan lebih antisipatif. Mungkin itu Avatar Yodaya, jadi kita bisa akhiri untuk podcast hari ini ya. Oke, baik. Pemirsa Bali Avatar, jadi untuk hari ini seperti itulah diskusi kita. Kami menantikan respon dan juga semua tanggapan serta komentar dari seluruh pemirsa untuk makin memperkaya diskusi kita. Dan jangan lupa dukung kami dengan bantu like, subscribe, dan share, dan juga agar ini bisa menjadi salah satu upaya real kita dalam mendukung Bali dan Indonesia. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa. Salam. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise.